mengatai orang tolol itu kan apapun alasannya kan nggak tepat lah, nggak kurang bagus. Nah, memang manajemen emosi, manajemen marah itu pendidikan ataupun status sosial tidak menjamin sikap atau manajemen emosi kita menjadi terjamin bagus gitu loh. Tapi ini juga berangkat dari satu kesadaran, yang kedua memang kebiasaan yang terus dilatih sehingga menjadi karakter. Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Berita tentang dosen UIN Surakarta yang tewas dibunuh oleh tukang bangunan yang bekerja di rumahnya dia sendiri. Pemicunya adalah karena korban pernah menyakiti hati pelaku. Jadi pernah dikata-katain. Intinya seperti itu. Kata-kata pastinya menurut pelaku, itu korban mengatakan hasil kerjaannya jelek dan juga dikatain tolol. Akhirnya si pelaku punya dendam dan punya rencana untuk membunuh si ibu dosen ini tadi. Yang pertama kita ikut berduka ya, berbelasungkawa atas insiden yang sekali lagi mengerikan menurut kita ya, karena kehidupan sehari-hari itu kan kayak kehidupan sehari-hari kita kan, aktivitas biasa aja gitu maksudnya, bisa menyebabkan orang untuk kehilangan nyawanya gitu. Dengan mudahnya kehilangan nyawa. Dengan hal yang tidak kita sangka-sangka akan menyebabkan kematian gitu, pembunuhan. Yang pertama kita ikut berduka, berbelasungkawa, semoga korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhannya. Aku membahas ini juga karena selain musibah yang tidak kita inginkan, juga menjadi reminder gitu, pengingat kita bahwa lidah memang kadang-kadang lebih tajam daripada pedang. Sehingga kita mungkin akan menjadi lebih berhati-hati untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita, entah kepada siapapun itu. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa mengungkapkan maksud dan tujuan itu juga harus dengan cara-cara yang baik dan tutur kata yang baik. Ya, artinya entah tutur kata, entah sikap, ataupun apapun itu yang setidaknya membuat orang bisa menerima dengan maksud dan tujuan kita. Kita punya maksud dan tujuan tidak tersampaikan, justru yang tersampaikan adalah hal lain, misalkan malah sakit hati dan lain sebagainya. Ini kan bukan kasus yang pertama kan tentang pembunuhan orang karena sakit hati sebab ucapan. Banyak kasus kayak gini. Entah benar atau tidaknya ini alasan si pelaku ya. Tapi kalau ini benar memang motifnya adalah sakit hati karena ucapan, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kepada siapapun, apapun profesi orangnya, apapun kelas sosial orangnya, apapun penampakan orang itu, setidaknya menyampaikan maksud dan tujuan dengan cara yang baik dan benar, itu tetap harus menjadi concern kita gitu loh, menjadi perhatian kita ketika kita berkomunikasi, bersosialisasi, entah dengan rekan kerja, dengan bawahan, dengan atasan, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dengan pasangan, bahkan mungkin mayoritas rata-rata sakit hati itu kan antar pasangan kan, karena kita nggak tahu kejadian seburuk ini bisa terjadi hanya karena ucapan. Dalam pikiran kita harus selalu sadar bahwa setiap orang punya harga diri, setiap orang punya kenekatan, setiap orang bisa melakukan hal-hal yang tidak kita duga, kerandoman yang mungkin tidak kita bisa tangani. Jadi selalu waspada. Tapi juga di sisi lain kita juga nggak ingin kita sendiri paranoid gitu. Jadi parno sendiri, artinya kayak nanti kayak gini kok bahaya, kayak gitu kok bahaya. Sebenarnya nggak sampai kepada ketakutan itu sih kitanya ya. Semoga tidak menciptakan ketakutan itu. Tapi setidaknya bukan ketakutan yang kita inginkan, tapi lebih kepada kewaspadaan dan mindset bahwa kita harus selalu menghargai orang lain. Meskipun orang lain itu salah, kalau kita mengingatkannya dengan cara yang salah, itu juga kita salah. Makanya menyampaikan maksud dan tujuan itu harus dengan cara yang baik-baik juga. Kita kembali ingat bahwa semua orang ternyata bisa menjadi bahaya untuk kita. Kalau menurutku ini juga sih, kita perlu belajar manajemen marah.
manajemen Emosi. ketika kita kadang marah kan nggak terkontrol ya. Mungkin ini dalam kondisi marah, Ketidakpuasan ya. Iya, akhirnya dia mengeluarkan segala unek-uneknya tanpa memikirkan perasaan si lawan bicaranya itu. Ya, mungkin kita harus belajar tentang manajemen marah juga ya. Karena kadang orang kalau udah marah itu nggak terkontrol. Kalau emosi kan mungkin luas ya. Kalau marah itu kan jelas dalam kondisi marah itu kita harus punya kontrol. Hilang akal soalnya kalau orang marah. Ya mungkin karena ketidakpuasan kan marahnya. Tapi menyampaikan ketidakpuasan itu juga harus dengan kontrol ya. Artinya lawan bicara kita juga punya marah juga gitu. Yang bisa jadi juga kembali balik marah ke kita kan gitu. Di podcast kita yang fase inti banyak hal lah yang membahas tentang ini, tentang cepat menilai orang, cepat bersikap, berpikir terlalu cepat. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kontrol kita untuk tidak bertindak terlalu cepat. Kasus ini juga saya tidak menganggap korban jelek ya. Sekali lagi catatan, saya tidak menganggap korban jelek. Tapi mungkin karena emosi yang tidak stabil ataupun kekecewaan ataupun ketidakpuasan memicu sikap beliau. Kalau dari omongan si pelaku kan dikatain tolol. Kalau memang itu benar loh ya, saya tidak membenarkan karena belum ada bukti sah itu terbukti. Tapi kalau memang itu terbukti benar, artinya mengatai orang tolol itu kan apapun alasannya kan nggak tepat lah, nggak, kurang bagus. Nah, memang manajemen emosi, manajemen marah itu pendidikan ataupun status sosial tidak menjamin sikap atau manajemen emosi kita menjadi terjamin bagus gitu loh. Tapi ini juga berangkat dari satu kesadaran, yang kedua memang kebiasaan yang terus dilatih sehingga menjadi karakter. Karena karakter itu harus dibangun dari kebiasaan. Kalau di Islam riyadoh atau latihan terus-menerus, bersikap untuk selalu menjaga attitude dan lain sebagainya. Ini terlepas dari apapun tingginya pendidikan seseorang ataupun tingginya status sosial orang. Tapi lebih bergantung kepada bagaimana dia membiasakan itu, menjaga sikap menjadi sebuah attitude. Karena attitude tidak bisa tercipta tanpa karakter, dan karakter tidak terbentuk tanpa kebiasaan.